Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Fikri dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan kehidupan. Yang pertama, proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang proses penciptaan manusia secara runtut. Misalnya, dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14, yang artinya, ayat 12, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Yang ke-13, kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah, yang pencipta yang sangat baik. Dalam ayat di atas ada beberapa proses penciptaan manusia yang dapat dijelaskan sebagaimana ayat di atas, yaitu yang pertama, sulalamintin, yaitu saripati tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah dan kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga menjadi dan akhirnya menjadi sperma. Yang kedua, nutfah, yaitu air mani. Berasal dari kata nutfah, dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Dalam tafsir Al-Misbah, yang dimaksud dengan nutfah adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar 200 juta benih manusia, tetapi yang berhasil bertemu dengan ovum wanita hanyalah satu. Yang selanjutnya, potensi manusia dan kelebihannya atas makhluk lainnya. Pada hakikatnya manusia memiliki potensi. Menurut pendidikan Islam adalah manusia telah dibekali dengan potensi berupa jasmani, yaitu pendengaran, penglihatan, akal, ruh yang masih perlu pengembangan untuk bekal hidupnya semenjak kelahirannya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Adapun kelebihan manusia, salah satunya mempunyai akhlak, yang artinya manusia dapat membedakan perbuatan terpuji dan yang tercela. Yang berikutnya, orientasi hidup manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yang pertama, kelompok yang menganggap bahwa kehidupan dunia adalah soal hidup atau hidup manusia hanya satu kali. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa hidup manusia harus bahagia secara duniawi dan materi duniawi itu harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak meyakini ada kehidupan sesudah mati. Kehidupan adalah akhir dari fase-fase kehidupan manusia, maka berakhirlah dan tak ada kelanjutannya. Yang kedua, kelompok yang menjadi abdu dunia, mereka mengejar kehidupan dan kebahagiaan materi dunia maupun lalai tentang bekal kehidupan akhirat. Meskipun pada hakikatnya mereka tahu akan adanya konsekuensi kehidupan di akhirat. Pada akhirnya
yang mereka dapatkan hanyalah kesia-siaan, sebab dunia tidak berlaku abadi, pada semua akan musnah. Dunia yang dikejar tak dapat, akhirat yang ditinggalkan pun hilang begitu saja. Materi yang terakhir ialah tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Yang pertama, pengabdian atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya aktivitas mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang dibenarkan oleh syar'i Allah dan Rasulnya dalam semua aspek kehidupan. Maka ibadah mencakup setiap aktivitas manusia, baik rohani, ragawi, dohir maupun batin. Dengan konsepsi ini maka manusia akan menjadi makhluk yang membawa kebaikan bagi manusia maupun kebaikan untuk alam yang ditempati. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di bumi. Dengan demikian tugas kekhalifahan manusia belum terlaksana, manakala manusia hanyalah sekedar melakukan ibadah dalam arti sempit ritual seremonial, namun manusia dituntut untuk 65 menerapkan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertajuk pada Al-Quran, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin ini akan terwujud manakala manusia memahami fungsinya sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di muka bumi, baik kerusakan alam, kerusakan moral, dan kerusakan nilai. Yang ketiga, tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menyeru kepada sesama dalam kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal ini adalah implikasi dari tujuan utama manusia sebagai khalifah dan fungsi utama manusia sebagai makhluk yang bertujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.